Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Basori Alwi. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview jurnal yang berjudul Global Citizenship: A Typology for Distinguishing is a Multiple Conception, di mana artikel ini bercerita atau menjelaskan tentang kewarganegaraan global, yaitu membantu dalam memperjelas ambiguitas seputar kewarganegaraan global dengan menyajikan tipologi yang membedakan beberapa konsep kewarganegaraan global. Tipologi ini dapat membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan antara konsep-konsep tersebut, sehingga dapat memperjelas pemahaman tentang kewarganegaraan global secara keseluruhan. Selain itu, artikel ini juga membahas pendekatan dan terminologi yang berkembang dalam konteks kewarganegaraan global, sehingga dapat membantu kita dalam memahami perkembangan dan perubahan dalam konsep kewarganegaraan global. Oke, baik. Selanjutnya mari kita beralih ke mind mapping yang sudah saya buat, yaitu ini dia tentang jurnal review yang akan kita bahas sepanjang video ini. Yang pertama itu dari judul seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu Global Citizenship: A Typology for Distinguishing is Multiple Conception, di mana di sini ada 3 bab pembahasan, yaitu yang pertama Global Citizenship: The Current Landscape, yang dimana pada bab ini kita akan membahas 3 Global Citizenship Approach atau 3 pendekatan kewarganegaraan global. Lalu yang kedua itu poin pembahasannya adalah tentang conflicting and converging forms of global citizenship. Pada pembahasan kedua ini kita akan menemukan 8 konsep mengenai pendidikan global, yang dimana 8 konsep itu terbagi menjadi 2, yaitu cosmopolitanism terbagi 4 konsep, lalu advokasi juga terbagi 4 konsep. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang evaluating global citizenship education curricula, yang dimana pada pembahasan ini kita akan bahas classic model of evolution 3 dimension. Nah, semua ini akan kita bahas seluruhnya di video ini. Begitupun dengan perdebatan konseptual serta pembahasan teoritis yang ada di jurnal artikel tersebut. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang Global Citizenship: The Current Landscape, atau secara pendidikan kewarganegaraan global. Bagaimana sih garis besarnya sekarang, bagaimana landscape-nya sekarang gitu. Dalam seperti yang kita ketahui, dalam konteks kewarganegaraan global, pendekatan dan terminologi telah berkembang pesat. Hal ini mencerminkan beragam konsepsi mengenai hakikat dan konteks sosial politik di mana kewarganegaraan global diterapkan. Beberapa pendekatan yang berkembang dalam kewarganegaraan global antara lain pendekatan kosmopolitan, pendekatan advokasi, dan juga pendekatan kritis. Selain itu juga terdapat terminologi yang berkembang seperti pendidikan kewarganegaraan global, kosmopolitanisme, dan kewarganegaraan global kritis. Nah, 3 pendidikan kewarganegaraan global yang telah disebutkan dalam jurnal tersebut adalah pendekatan kosmopolitan, pendekatan advokasi, dan pendekatan GCisme atau istilahnya global citizenshipisme. Pendekatan kosmopolitan mengacu pada gagasan bahwa individu memiliki kewarganegaraan global yang melampaui batas-batas nasional dan mempromosikan nilai-nilai kosmopolitan seperti perdamaian, keadilan, lalu keragaman budaya. Sementara itu, pendekatan advokasi di sisi lain menekankan pada perjuangan untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan GCisme atau global citizenshipisme membedakan
kewarganegaraan global berdasarkan berdasarkan landasan ideologisnya, dan memungkinkan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara konsep kewarganegaraan global secara rinci. Seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu conflicting and converging forms of global citizenship. Pada pembahasan kali ini, seperti yang kita tahu dalam tipologi seperti yang sudah ditampilkan di mind map, dalam tipologi kewarganegaraan global terdapat dua bentuk umum. Yang pertama basis kosmopolitan dan juga berbasis advokasi. Kewarganegaraan global berbasis kosmopolitan menggabungkan 4 konsepsi global citizenship yang berbeda, yaitu politik, moral, ekonomi, dan budaya. Konsepsi politik berkaitan dengan gagasan kewarganegaraan sebagai status politik, sementara konsepsi moral berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat global. Lalu, konsepsi ekonomi berkaitan dengan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi global. Sementara konsepsi budaya berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya di seluruh dunia. Sementara itu kewarganegaraan global berbasis advokasi di sisi lain menggabungkan 4 konsepsi global citizenship lainnya, yaitu sosial, kritis, lingkungan hidup, dan juga spiritual. Konsepsi sosial berkaitan dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan hak asasi manusia. Sementara itu konsepsi kritis berkaitan dengan kritik terhadap sistem politik dan ekonomi global yang ada saat ini. Konsepsi lingkungan hidup berkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Lalu konsepsi spiritual yang terakhir berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang dianggap penting dalam masyarakat global. Oke, langsung saja kita beralih ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu evaluating global citizenship education curricula, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan global. Pada bagian ini, bagian mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan global membahas tentang evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan global dengan menggunakan tipologi yang telah dikembangkan. Tipologi tersebut adalah tipologi konsepsi kritis yang mencakup 3 dimensi, yaitu transaksi, disengaja, dan juga reflektif. Nah, bagian ini juga menjanjikan tabel 3 yang berisi, pada artikel ini yang sudah disebutkan ada tabel 3 yang berisi analisis terhadap pengembangan dimensi global dalam kurikulum sekolah menggunakan tipologi konsepsi kritis. Tabel tersebut yang ada di jurnal artikel tersebut memperlihatkan bagaimana kurikulum pendidikan kewarganegaraan global dapat dievaluasi dengan menggunakan tipologi tersebut, sehingga dapat memperjelas kelemahan dan kelebihan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah apa perdebatan konseptual yang terkandung dalam jurnal artikel tersebut. Perdebatan konseptual yang terkandung dalam jurnal artikel tersebut adalah tentang berbagai pendekatan dan konsep kewarganegaraan global yang berbeda-beda. Artikel ini membahas tentang perbedaan dan persamaan antara pendekatan kosmopolitan, pendekatan advokasi, dan pendekatan global citizenshipisme, atau bisa kita singkat dengan GCisme untuk lebih mudahnya, serta memberikan tipologi untuk membedakan berbagai konsep kewarganegaraan global. Artikel ini juga membahas tentang terminologi yang berkembang dalam konteks kewarganegaraan global, sehingga dapat membantu dalam memahami perkembangan dan perubahan dalam konsep kewarganegaraan global. Lalu apa argumen yang disajikan dalam jurnal artikel tersebut? Nah, untuk argumen yang disajikan dalam jurnal artikel tersebut adalah bahwa kewarganegaraan global merupakan konsep yang kompleks dan ambigu dan memerlukan yang namanya tipologi yang jelas untuk membedakan berbagai atau masing-masing dari konsepnya tersebut. Artikel ini juga
juga membahas tentang perbedaan dan juga persamaan antara berbagai pendekatan konsep kewarganegaraan global seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, artikel ini juga memberikan contoh-contoh dari masing-masing pendekatan dan konsep tersebut. Argumen yang disajikan dalam artikel ini dapat membantu untuk memperjelas pemahaman tentang kewarganegaraan global secara komprehensif. Lantas, apa implikasi dari jurnal artikel tersebut? Implikasinya adalah bahwa kewarganegaraan global yang kompleks dan ambigu tersebut dan juga memerlukan tipologi yang jelas untuk membedakan berbagai konsepnya dan lain sebagainya. Konsep kewarganegaraan global butuh pemahaman yang lama gitu, butuh waktu untuk memahami hal tersebut gitu. Implikasi dari artikel ini adalah kita perlu terus memperbaharui pemahaman kita tentang kewarganegaraan global dan mempertimbangkan berbagai pendekatan dan juga konsep yang berbeda-beda yang sudah saya jabarkan tadi sebelumnya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan perbincangan teoritis yang ada dalam jurnal artikel tersebut? Perbincangan teoritis yang terkandung dalam jurnal artikel tersebut adalah tentang berbagai teori yang terkait dengan kewarganegaraan global seperti teori pasca pembangunan, teori rasionalitas komunikatif, teori multikulturalisme, dan juga teori posisionalitas refleksif. Teori-teori yang terkandung dalam artikel ini membahas tentang bagaimana teori tersebut dapat membantu kita untuk memahami kewarganegaraan global secara mendalam gitu, secara lebih luas, serta memberikan kita pandangan atau perspektif lainnya agar bisa membedakan berbagai konsep kewarganegaraan global yang berbeda-beda itu. Kesimpulannya adalah bahwa artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang kewarganegaraan global. Artikel ini membahas tentang berbagai pendekatan dari konsep kewarganegaraan global, serta memberikan tipologi untuk membedakan berbagai konsep tersebut. Artikel ini juga membahas tentang terminologi yang berkembang dalam konteks kewarganegaraan global, dan juga tentang bagaimana sebuah teori atau teori-teori lainnya juga konsep-konsep tertentu dapat membantu dalam memahami kewarganegaraan global secara lebih mendalam. Kita bisa memahaminya secara lebih luas atau secara komprehensif gitu. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.